besar bagi setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau mengingat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu mulia bagi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Kami mau membawa hati kami, hidup kami lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Raja yang telah mati bagi setiap kami. Raja yang rela berkorban untuk setiap kami. Memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu. Kasih-Mu yang menguatkan setiap kami. Pada hari ini kami mengundang Engkau yang terus menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami tertuju kepadamu Tuhan, hanya untuk menyembah, hanya untuk memuliakan Engkau Allah, Bapa kami yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Pada hari ini kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal Bapak Ibu Saudara. Kita berterima kasih untuk salibnya Tuhan Yesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame in love.
Kuasamu sungguh nyata, hanya Kau yang disembah. Nama segala nama, di tatamu Kau kuagungkan. Kuasamu sungguh nyata, hanya Kau yang disembah. Nama segala nama, di tatamu hanya Kau yang kami agungkan Tuhan. Sungguh berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Lagi nyatakan, di tatamu Kau kuagungkan. Kuasamu sungguh nyata, hanya Kau yang disembah. Nama segala nama, namamu Yesus. Kau layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Kami muliakan, oh Yesus. Kau layak dipuji. Mari terus muliakan Dia. Mulia namamu Yesus. Kau layak dipuji. Mulia namamu, mulia namamu Yesus. Kau layak dipuji. Mulia Kami mau terus memuliakan Kau Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Kami mau mengingat kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Mari ingat kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan. Amin. Dia sembuhkan setiap kita dengan darah-Nya yang ajaib, dengan kasih-Nya. Kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar dan ajaib bagi setiap kami. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, berikan kasih Tuhan. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan.
tebus kami, ampuni kami. Ada kasih yang besar seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan. Kalau kami nggak melalui apa yang Kau lalui Tuhan, kami nggak sanggup. Nggak terbayangkan buat kami Tuhan. Melihat-Mu kami nggak sanggup Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kalau kami pasti nggak akan sanggup. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang sungguh besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan buat kami. Kau mulia Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari Sungguh berharga, Kau tebus dosaku. kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat. Terima kasih Tuhan. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Tak bersyarat. tak bersyarat, tak seperti
kuasa darah-Mu. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang telah mati bagi kita dan telah memberikan segala-galanya bagi kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala apa yang telah Kau buat bagi kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh Tuhan, kami menyadari hari ini kami ada, kami bisa melewati semuanya di dalam kehidupan kami. Kami bisa teguh berdiri Tuhan di hadapan Tuhan pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Sebelum duduk boleh lihat kiri kanannya. Kasih selamat, selamat Jumat Agung. Mungkin belum sempat salaman tadi. Terima kasih buat para pelayan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Happy Good Friday ya. Bapak Ibu. Kita mau siapkan ayat firman Tuhan di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sudah? Sudah dapat semua? Oke, saya akan bacakan ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Katakan amin. Haleluya. Tema ibadah kita Bapak Ibu hari ini adalah kekuatan kasih. Dan saya sangat suka dan tidak pernah lupa sebuah ilustrasi atau kalimat perenungan yang mungkin banyak dari kita juga pernah baca, bunyinya seperti ini. Seseorang pernah berkata, Tuhan, seberapa besar Engkau mengasihi aku? Lalu ia menjawab, sebesar ini. Lalu ia merentangkan tangannya dan mati bagiku. Jadi kasih Tuhan lebih dari sekedar kata-kata, amin. Kasih Tuhan adalah action nyata. Dia sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, peringatan Jumat Agung yang kita rayakan hari ini dan juga gereja-gereja dimanapun juga merayakannya. Ya. Ini adalah sebuah upaya dari gereja dan juga adalah kehendak Tuhan supaya kita tidak melupakan, bahkan dapat mengerti sungguh-sungguh betapa sempurnanya kasih Kristus bagi kita. Amin. Dan jangan sampai kita meragukannya sedikit pun. Oleh karenanya saat perjamuan, pendeta selalu mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau di Katolik, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Jadi peristiwa ini memang harus dirayakan. Dirayakan dalam arti kita mengingat. Ya, kita tidak melupakan, tidak pernah melupakan sekalipun bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang sosok yang luar biasa yang telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Dia adalah Allah yang layak kita sembah, kita muliakan. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk kita saling mengasihi. Dan apa yang Dia perintahkan bukan sekedar teori atau wacana. Tapi Dia sendiri sudah lakukan sebagai sebuah teladan yang Ia berikan bagi kita. Amin. Kasih Allah yang dinyatakan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Itu adalah kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan segala dosa, segala ketakutan. Bahkan kekuatan dan kuasa yang bersifat kekal yang telah dianugerahkannya kepada kita, umat tebusannya. Hari ini firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita kekuatan apa saja yang ada di dalam kasih Kristus. Yang pertama, kekuatan kasih yang menjadikan kita sebagai orang benar. Kekuatan kasih yang menjadikan kita sebagai orang benar. Mengapa Allah harus repot-repot turun ke dunia, menjadi manusia, dan kemudian mati disalibkan Bapak Ibu? Pertanyaan ini juga sering kali kita dengar atau ditanyakan oleh saudara-saudara kita dari agama-agama seberang yang tidak mengerti dan tidak pernah bisa memahami. Roma 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, siapa itu? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang.
Karena semua orang telah berbuat dosa. Artinya semua manusia seharusnya mati, betul? Termasuk saya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara. Makanya karya penebusan itu akhirnya harus dilakukan. Karena Roma katakan upah dosa adalah maut. Jadi penebusan dosa harus dilakukan melalui cara, satu-satunya cara yaitu kematian. Maut. Harus ada orang yang menggantikan untuk mati untuk menebus itu. Dan tidak ada cara lain. Lalu kita bertanya mungkin, kenapa Allah nggak cincai aja gitu? Ya dimaafin aja langsung gitu. Gak usah pakai pengorbanan, Kristus dan lain sebagainya. Diampunin aja, dibersihin lagi dosanya. Atau ya biarin aja mati. Tinggal ciptain manusia-manusia baru lagi. Yang taat, yang nurut, yang baik dan lain sebagainya. Jawabannya dua Bapak Ibu. Yang pertama, karena kasihnya kepada kita. Amin. Tidak ada malaikat yang kita tahu ditebus oleh darah Kristus. Cuma manusia yang dia buat dengan tangannya sendiri. Yang dia hembuskan dengan nafasnya sendiri. Yang dia hargai begitu rupa. Dia kasihi begitu rupa. Sehingga tidak tergantikan. Posisi kita masing-masing tidak tergantikan. Amin. Di hadapan Tuhan. Boleh colek kiri kanannya, kamu gak tergantikan di hadapan Allah. Jadi kita harus ingat, kita harus sadari, Kristus sudah mati bagi kita, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi. Dan yang kedua, di dalam Nahum 1 ayat 3 katakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, betul. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, Tuhan katakan iya betul, Tuhan panjang sabar. Tuhan besar kuasanya, dia bisa lakukan apapun. Tapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Oleh karenanya kenapa Allah harus repot-repot turun ke dalam dunia sebagai manusia, lalu mati di atas kayu salib. Yang kedua adalah demi keadilannya, demi ketegasannya, demi integritasnya. Ia tidak sekali-kali membebaskan orang dari hukuman yang bersalah. Maka hukuman itu harus tetap dijalankan. Galatia katakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jadi konsekuensinya harus diterima. Hukuman itu harus diterima. Maut yang menjadi konsekuensinya, itu harus diterima. Amin saudara. Lalu siapa yang kematiannya dianggap layak untuk bisa menebus dosa? Karena manusia yang melakukan dosa, maka harus ada sosok manusia lain yang tidak berdosa yang bisa menggantikan posisi untuk menerima hukuman sebagai pengganti untuk penebusan itu. Sedangkan Roma 3 ayat 10 katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan di ayat 23 katakan karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua artinya ada gak? Ada pengecualian gak di dalam kata semua? Enggak ada ya. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi pertanyaan tadi, mengapa Allah harus repot-repot turun ke dunia menjadi manusia dan kemudian mati disalibkan? Sebab di dunia ini tidak ditemukan manusia yang tidak berdosa, yang bisa menjadi pengganti untuk menerima konsekuensi hukuman dari perbuatan dosa. Karena satu-satunya yang tidak berdosa adalah Allah. Amin. Karena hanya Allah yang tidak berdosa. Sehingga karena kasihnya, Yohanes 3 ayat 16, maka Allah sendiri harus berinkarnasi menjadi manusia.
dalam rupa Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk apa? Untuk menjalankan misi penyelamatannya bagi manusia. Pada zaman perjanjian lama, kita tahu bahwa imam harus mempersembahkan korban bakaran. Yaitu korban penebus salah, korban keselamatan bagi mereka yang melakukan dosa atau kesalahan. Diulang-ulang dilakukan, diulang-ulang dilakukan. Saya mau bacakan Ibrani 10 ayat 1 sampai 18, agak banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi perikop ini membuat kita mengerti dan semakin memahami. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, katakan bayangan, dari keselamatan yang akan datang. Ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kalau korban-korban itu bisa ya, sungguh-sungguh bisa menjadi penebus ya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan yang dikorbankan itu menjadi korban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan itu dikatakan apa? Tidak mungkin menghapus. Ayat berapa tadi? Kelewat saya. Ya, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, Yesus, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, korban yang sesungguhnya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang dan mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka pada sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara?
pengorbanan Kristus di kayu salib sudah menjadi pengorbanan yang sangat sempurna. Sehingga tidak perlu lagi ada persembahan-persembahan korban lainnya. Karya Kristus ini adalah karya yang paling sempurna. Dan hanya Kristus yang bisa memenuhi syarat ini. Dan iblis tahu kebenaran ini, makanya iblis berusaha keras untuk membuat Yesus, sang anak domba Allah yang akan dikorbankan ini. Dalam keadaannya sebagai manusia itu harus sampai berbuat dosa. Iblis begitu berusaha keras membuat Yesus jatuh dalam dosa. Baik saat di Getsemani maupun saat di pencobaan di padang gurun. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi korban yang layak untuk bisa menebus dosa manusia. Menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Kita baca, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran yang dibuat oleh Adam, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu Saudara, tidak ada sebuah kekuatan yang dapat menjadikan kita sebagai orang yang benar, kecuali kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita menerima pengampunan dan pembenaran Allah. Katakan amin. Yang pertama tadi adalah kekuatan kasih yang menjadikan kita orang benar. Yang kedua, kekuatan kasih yang mendamaikan kita dengan Allah. Kekuatan kasih yang mendamaikan kita dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa membuat kita hidup sebagai seteru atau musuh Allah. Betul Bapak Ibu? Membuat manusia menjadi terpisah dari Allah. Nah, sepanjang sejarah kehidupan manusia, Alkitab mencatat bahwa tidak ada satupun kekuatan yang dapat mendamaikan manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Hanya kematian Kristus yang mampu mendamaikan kita dengan Allah. Pengorbanan Kristus adalah bukti kasih yang menghapus permusuhan dan menggantinya dengan perdamaian kekal bersama dengan Allah. Kita baca tadi ayat perikop kita di ayat 10 sampai 11. Roma 5. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Di Kolose dikatakan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Ada satu gambar mungkin boleh ditayangkan. Ada gambarnya? Ya. Bapak Ibu Saudara, salib Kristus menjadi gambaran yang sangat jelas. Ya. Bahwa ketika posisi manusia terpisah dengan Allah oleh sebuah jurang yang lebar, yaitu dosa dan kejahatan kita. Salib Kristuslah yang mampu menjadi jembatan yang menghubungkan dan memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, alasan mengapa Jumat Agung disebut Good Friday dalam bahasa Inggris. Karena kematian Kristus di kayu salib adalah pengorbanan tertinggi bagi saudara dan saya. Amin. Untuk menebus dosa manusia. Dan Jumat Agung, Good Friday ini menandai kasih Allah yang besar. Membawa keselamatan dan membuka jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Ini adalah kabar baik bagi setiap kita yang seharusnya mati. Tapi ada pribadi yang telah menggantikan posisi kita. Apa yang harus kita lalui, tadi WL bicara. Terima kasih Tuhan karena kami tidak harus melalui apa yang Kau lalui. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara. Suatu peristiwa yang mengerikan, tapi membawa kebaikan bagi setiap kita. Yang ketiga, kekuatan kasih yang memberi pengharapan akan kemuliaan Allah. Ayat 2, perikop yang tadi, Roma 5, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iblis, dosa, dan dunia selalu memberikan pengharapan. Tapi pengharapan yang palsu Bapak Ibu. Dan begitu banyak orang yang tertipu olehnya. Karena pengharapan yang diberikan berujung pada kekecewaan dan pasti kepada kebinasaan. Tapi kasih Allah melalui pengorbanan Kristus itu mendatangkan kekuatan yang memberikan kita pengharapan yang pasti. Yang menghantar kita kepada kemuliaannya yang kekal. 2 Tesalonika 2 ayat 16 katakan, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Tidak ada kuasa di dunia ini yang lebih besar daripada kasih Allah yang dinyatakan melalui Kristus. Dan kasih itu meneguhkan iman dan menyalakan pengharapan kita. 1 Korintus 1 ayat 18 telah mengatakan Bapak Ibu, bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita bahwa ada Allah di sorga yang mau turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian mati, akan selamanya menjadi sebuah kebodohan. Akan selamanya menjadi olok-olok dan hal yang tidak masuk akal bagi mereka yang hanya berusaha memahami Allah dengan pikiran mereka yang terbatas. Bahkan tanda salib aja mereka takut. Tuh, harus dirubah-rubah. Padahal gak ada hubungannya.
Padahal untuk menjadi manusia bukanlah suatu perkara yang sulit bagi Allah, betul? Yang tidak mungkin justru sebaliknya. Ketika manusia ingin menjadi Allah, Allah jadi manusia bukanlah sesuatu yang sulit. Jadi kenapa itu harus dijadikan olok-olok dan ditertawakan? Dan untuk berusaha memahami dengan keterbatasan manusia akan besarnya kasih Allah yang sempurna dan tak terpahami. Hanya dengan pikiran kita yang terbatas adalah sesuatu yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini adalah hal-hal yang sangat masuk akal. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa Allah harus turun ke dunia sebagai manusia dan mati menebus dosa kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya melalui Kristus kepada kita. Pertanyaan perenungan pada pagi hari ini adalah, masih haruskah Allah membuktikan kepada kita akan kasih-Nya yang sesungguhnya telah sempurna bagi kita? Apakah kita masih seringkali ragu akan kasih Tuhan bagi kita? Dan masihkah kita mau terus hidup dan berkutat di dalam dosa? Sementara kita tahu bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan telah membuat Kristus harus mengalami peristiwa yang paling mengerikan, yang pernah terjadi di muka bumi ini. Jangan salibkan Yesus untuk kedua kalinya. Jangan pernah sia-siakan kematian Kristus bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Perkataan Yesus terakhir sebelum ia mati di kayu salib, apa? Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ditulis dalam Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Inggris tiga kata, it is finished. Tapi di dalam bahasa Yunani cukup satu kata, tetelestai. Tetelestai. Berasal dari kata dasar telos yang artinya apa? Mengakhiri, membawa pada penyelesaian, membawa pada kesimpulan, menyelesaikan, mencapai, memenuhi, atau menyelesaikan dengan tuntas, sempurna. Dan dalam perjanjian baru hanya 2 kali kata tetelestai ini disebutkan, yaitu di dalam Yohanes 19 ayat 28 dan 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu tetelestai telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Lalu ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, tetelestai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tetelestai adalah kata yang dikenal di tengah-tengah masyarakat umum bagi orang-orang Yunani. Dan kata ini dipergunakan dalam konteks yang berbeda-beda yang membuat maknanya sangat kaya. Setidaknya ada 3 makna yang luar biasa dari kata tetelestai ini. Berkaitan dengan apa yang Kristus katakan. Yang pertama, ini adalah seruan Yesus bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadanya. Apa artinya sudah selesai? Bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadanya. Setelah pekerjaan itu selesai, sepenuhnya Kristus menundukkan kepalanya dan mati di atas kayu salib. Seorang penulis pernah mencatat bahwa ketika seorang hamba diutus dalam sebuah misi dan kemudian kembali kepada tuannya, ia akan berkata tetelestai, yang berarti aku telah melakukan persis seperti yang kau minta. Misi itu sekarang telah selesai. Jadi ketika Kristus berkata sudah selesai, tetelestai, ia menyatakan berakhirnya ritual pengorbanan. Karena pengorbanan tertinggi akhirnya telah dilakukan olehnya. Pendamaian telah selesai, sempurna, dan sepenuhnya terlaksana. Dan itu dilakukan sekali untuk
untuk selamanya. Dan yang kedua, dalam konteks sekuler, kata tetelestai digunakan dalam dunia bisnis untuk menandakan pembayaran penuh suatu hutang. Jadi ketika suatu hutang telah dilunasi sepenuhnya, dokumen hutang itu tercatat dan dicap dengan kata tetelestai. Yang berarti hutang tersebut telah dibayar lunas. Yesus menggantikan tempat kita. Dia membayar hutang dosa yang kita tanggung, amin. Dan ketika kita bertobat dengan iman dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dibebaskan. Inilah sebabnya Paulus menulis, di dalam Dia kita memperoleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Lalu di dalam Kolose 2 dikatakan, Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika Yesus mengucapkan sudah selesai, itu adalah pernyataannya bahwa hutang itu telah sepenuhnya dilunasi. Jadi jangan ingat-ingat lagi, amin. Sudah dipenuhi, sudah lengkap. Jadi tidak ada lagi alasan iblis untuk mendakwa kita dengan kehidupan masa lalu kita setelah kita bertobat. Amin. Darah Kristus sepenuhnya dan secara sempurna telah membersihkan kita untuk selamanya. Dan yang ketiga, dalam konteks perang, tetelestai merupakan sebuah teriakan kemenangan. Bahwa peperangan sudah usai dan kita sudah menang. Tetelestai bukanlah teriakan keputusasaan oleh Kristus, melainkan proklamasi kemenangan atas dosa, atas maut, dan atas kuasa iblis. Yesus meraih kemenangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebuah kemenangan yang tidak mampu untuk kita raih sendiri. Dan kemenangan itu Dia berikan bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kasih Kristus telah dinyatakan dengan luar biasa. Kasih Kristus telah dinyatakan dengan luar biasa melalui kematiannya. Kekuatan kasih-Nya telah menghidupkan kita dan memberikan kita pengharapan yang baru. Tapi jangan jadikan Kristus hanya sebagai juru selamat, Bapak Ibu Saudara. Jadikan Dia juga Tuhan di dalam hidup kita. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan yang berdaulat, berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dan Dia yang harus semakin bertambah, engkau harus semakin berkurang. Amin buat firman Tuhan. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Karena kekuatanku,
firman Tuhan telah mengarahkan kita dengan jelas. Dan sebagai rasa syukur kita mau kembali mengingat kasih Tuhan yang tidak terbatas itu melalui menerima perjamuan kudus yang sebentar akan kita nikmati bersama-sama. Ingat, pada saat kita berhadapan dengan cawan dan roti ini, maka kita harus dalam kondisi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena cawan dan roti ini melambangkan tubuh Kristus yang kudus, yang suci, yang mulia, yang Dia berikan sepenuhnya sebagai korban penebusan semua dosa-dosa kita. Kalau sebentar kita akan menikmati, biarlah dengan hati yang terbuka, hati yang jujur, hati yang tulus dan hati yang bersih, hati yang percaya sungguh-sungguh bahwa Kristus sudah mati supaya kita hidup. Bahkan Dia menderita supaya kita bahagia. Saya undang para pelayan untuk mempersiapkan diri. Kita angkat satu pujian, Ku Yakin Korban Kristus di Atas Salib. Lagu ini menjadi ungkapan bahwa kita sungguh-sungguh yakin bahwa kematian Kristus tidak pernah sia-sia karena kita terima dengan hati yang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin korban Kristus di atas salib, ubah hidup dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, ku tetap pegang salib itu. Katakan, aku pun percaya, aku pun percayakan Kalvari. Haleluya. Sampai pada akhir hayati, bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin hidup, ku yakin Bapa di surga, inilah kami orang-orang tebusan-Mu, orang-orang yang telah menerima kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu di atas segala-galanya Tuhan. Kasih-Mu lah yang membela kami pada saat kami sungguh-sungguh tidak mengerti tentang hidup ini. Engkau telah mati di Golgota menebus segala dosa kami. Sekarang Tuhan, kami ingin mengingat kasih-Mu yang luar biasa. Lewat persekutuan kami dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Kuduskan kami sekalian Tuhan. Ampuni segala kelemahan, kekurangan, bahkan segala dosa-dosa kami. Agar kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada siang hari ini. Dan Tuhan, biarlah melalui ini kami juga boleh bersekutu satu dengan yang lain menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Olehnya Bapa, pada saat ini curahkanlah berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kami yang menikmati boleh dipulihkan, boleh dikuatkan, boleh dihiburkan, boleh disembuhkan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami terima dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Terimalah tubuh dan darah Kristus. 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 Menjadi baru, Tetap pegang salib itu. Aku percayakan Kalvari sampai pada akhir hayat ini. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin korban Kristus, ku yakin korban Kristus di atas salib. Ubah hidup dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib itu. Aku percayakan Kalvari sampai pada akhir hayat ini. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin hidup penuh rahasia. Ku yakin hidup penuh rahasia ini sekali akan lalu pasti. Tetapi kuasa iman memberi kemenangan menuju ke pangkuan Tuhan. Aku pun percayakan Kalvari sampai pada akhir hayat ini. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pegang roti dan kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Apakah kita sekalian yakin bahwa roti yang kita pegang ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Sebelum kita nikmati, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh syukur dan percaya dalam nama Yesus. Layaklah Engkau Tuhan, kami puji, kami sembah. Engkau telah mati supaya kami hidup. Engkau menjadi hancur supaya kami utuh. Engkau rela menderita supaya kami bahagia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah pilih kami menjadi anak-anak-Mu yang akan mewarisi kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Apakah kita yakin bahwa cawan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Sebelum kita minum, dengarkanlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Yuk kita nyatakan komitmen kita kembali di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Singer WL semua, kita mendengarkan jemaat berkomitmen melalui pujian ini. Haleluya.
krisis akan melanda. Kesusahan semakin tinggi. Dunia semakin bergoyang. Tidak ada kepastian. Damai sejahtera semakin menipis. Kasih manusia semakin tawar. Apakah kita sungguh-sungguh tetap punya tujuan menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Melakukan firman-Nya? Dan hari ini kita sudah mendengarkan firman-Nya yang mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu sebelum kita menyadari bahwa kita perlu kasih Tuhan. Apa kita terus mau mengasihi Tuhan? Angkat pujian sekali lagi sambil taruh tanganmu di dadamu sebagai komitmenmu di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu. Haleluya. Ini kami jemaat-Mu, ini kami orang-orang tebusan-Mu, ini kami orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Haleluya. Menyenangkan hati-Mu. Apapun yang sedang kami alami dan apapun yang akan kami alami, baik senang, baik susah, kami tidak akan melupakan kasih-Mu Tuhan. Kami akan terus pegang perintah-Mu. Kami akan dengan setia melakukannya demi kesenangan-Mu. Tuhan, kami percaya kasih-Mu kekal. Kasih-Mu tidak bisa berubah dan diubah oleh apapun. Oleh karena kami bersyukur dengan keadaan kami. Dan kami ingin terus Tuhan bersemangat untuk menyatakan kepada dunia, kepada setiap orang, bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sudah mati bagi dosa-dosa kami. Allah yang telah membebaskan kami. Allah yang telah mengampuni kami. Allah yang telah membersihkan kami. Allah yang membuat hubungan kami dengan Yang Maha Kuasa kembali terjalin. Tuhan, biarlah Engkau tilik hati kami satu persatu. Roh Kudus, lawat kami satu persatu, agar kami mampu setia kepadamu Tuhan dengan segala keadaan. Jika ada di antara kami yang datang dengan penderitaan, dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan tekanan hidup, kami percaya salib Kristus sudah membebaskan kami, memberi jalan keluar bagi kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh terus melangkah dengan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Andai kata ada di antara kami ya Tuhan, yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Dan kuasa bilur-Mu masih berlaku sampai saat ini. Olehnya kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, penyakit dihilangkan, digantikan dengan kuasa bilur Tuhan.
Jika ada di antara kami datang dengan jalan yang buntu, pikiran yang mungkin Tuhan tidak lagi mendapat kebijaksanaan, terang, Tuhan kami mohon biarlah kasih setiamu dan kuasa salibmu itu melawat setiap kami, sehingga kami boleh masuk ke dalam jalan yang baru. Bahkan kami percaya Engkau selalu punya jalan buat kami bertemu dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau membela setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersuka cita karena kami memiliki Engkau Allah yang membela setiap perkara kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kalau dengan kepujian dan paduan suara dipersilakan. Yesus, ia dihina dan dihindari orang. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oh Yesus, Engkaulah yang menanggung segala ganjaran bagi keselamatan kami. Kasih-Mu pada diriku.
To God be the glory. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan karena segala perbuatan yang Dia telah lakukan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kasih-Nya sungguh luar biasa. Saya percaya setiap kita akan terus mengingat, menghidupi kasih dan keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Peter Chandra yang telah memberkati kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati dan memakai Bapak Peter Chandra untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk pengumuman Bapak Ibu Saudara, yang pertama dalam rangka rally Paskah, besok hari Sabtu tanggal 4 April 2026 diadakan ibadah wanita dalam rangka ibadah kebangunan rohani. Pukul 11 siang di tempat ini dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ermi Prayitno MTH dengan tema Percayalah Bangkitlah. Kami mengundang seluruh wanita baik yang sudah menikah ataupun belum menikah untuk dapat hadir beribadah bersama-sama dalam ibadah wanita besok hari di tempat ini dan sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu hari Minggunya tanggal 5 April 2026 kita akan bersama-sama merayakan Paskah di tempat ini pukul 9 pagi Bapak Ibu Saudara, dan harap diperhatikan hanya satu kali ibadah seperti hari ini pukul 9 pagi di tempat ini, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Bapak Pendeta Budi Prayitno dengan tema Kebangkitan Kristus sebagai Bukti. Nah, semua jemaat sangat diharapkan untuk dapat hadir dan mempersiapkan diri bersama-sama untuk kita beribadah. Dan pada hari Minggu itu juga untuk anak-anak sekolah minggu, untuk Abi Rawamangun, ibadah akan dialihkan ke ibadah Paskah umum ini. Jadi tidak ada ibadah Abi secara khusus, tapi orang tua dapat mengajak anak-anak untuk dapat beribadah bersama-sama pukul 9 pagi, satu kali ibadah di tempat ini. Dan pada hari ini kita bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu Saudara telah menerima baptisan air dua saudari kita yang terkasih. Yang pertama saudari Tania Kristiani dan Moira Lovely Kores hari ini telah menerima baptisan air sebagai tanda percaya kepada Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk kedua adik kita, kedua saudari kita. Dan saya menyerahkan untuk penyerahan akte baptis. Persilakan untuk Tania dan Moira boleh maju ke depan. Akte baptis akan diserahkan oleh Ibu Deborah. Silakan duduk, kita akan mendukung juga kedua saudari kita untuk terus bertumbuh dan melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku
kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Lanjutkanlah kehidupanmu. Teruslah maju di dalam berkat kasih setia Tuhan. Lewat damai sejahtera yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Melalui berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan kuasa penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Yang tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu Tuhan buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.